diputuskan terobosan-terobosan yang lebih efektif. Kenapa? Karena kalau pendidikan dalam masa pandemi ini dibiarkan terus, lembaga pendidikan ini akan bubar. Kenapa? Karena sudah nanti akan terbiasa satu. Yang kedua, posisi orang tua itu sudah jenuh melihat keadaan seperti ini, sehingga perlu diadakan model-model pola-pola yang itu bisa dilaksanakan secara efektif. Mengenai kesehatan, saya kira penyadaran pada masyarakat pentingnya menjaga diri, menjaga orang lain dengan kondisi COVID ini perlu ditingkatkan. Maka satu hal yang harus kita sampaikan dan hal yang harus wajib kita lakukan adalah bagaimana negara, bagaimana pemerintah bisa menjamin terhadap kesehatan, kesejahteraan masyarakat kita di situasi yang sulit ini. Bagaimana pemerintah bisa hadir, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan nilai-nilai kesehatan sehingga masyarakat tidak panik. Pandemi ini bisa kita tekan dengan maksimum dan korban tidak terus-terus berjatuhan. Maka hadirnya pemerintah itu hari ini harus kita wujudkan dengan hal yang konkret. Menjadi sangat luar biasa repot bagi kami petani ketika ada satu pembelajaran lewat daring, karena secara otomatis di banyak petani-petani sekarang itu dengan adanya pembelajaran yang daring itu agak kesulitan satu karena harus HP Android, sedangkan kita kadang-kadang petani untuk beli pakatan pulsa saja juga agak kesulitan seperti itu. Kemudian perhatian dengan kesehatan, kami juga sangat berharap ada perhatian yang lebih bagaimana dengan COVID dan pandemi itu kesejahteraan dan kesehatan bagi petani juga diperhatikan. Iya, Anda kembali bersama dengan kami dalam menuju pendopo dan kita masih mencari pemimpin baru di Tuban. 3 calon bupati di studio JTV membahas terkait dengan segmen ini pendidikan dan kesehatan sesuai dengan suara masyarakat. Saya mungkin kali ini awali dengan dari Pak Setiajid lebih dulu. Konsep pendidikan dan kesehatan yang ditawarkan di masa pandemi seperti apa? Ya, saya melihat sih sebenarnya dalam rangka pendidikan ini, dalam rangka pandemi ini, pendidikan masih tetap harus daring karena nanti bisa menjadi tambahan klaster baru kalau mereka di kelas ya, karena kita pasti sulit untuk mengontrol walaupun sudah diperketat protokol kesehatan. Nah, yang menjadi soal adalah biasanya orang tua-tua khususnya di pedesaan beli kuota itu juga mahal. Oleh karena itu sebenarnya pemerintah memang harus hadir, misalnya di tempat-tempat umum harus ada wifi sehingga nanti masyarakat bisa mengakses itu tanpa membeli kuota. Ini penting sekali. Yang kedua, berkaitan dengan kesehatan, memang kita ini kan perlu promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif ya. Artinya sebenarnya kalau di pedesaan ini kan tidak mungkin ada orang sakit, katakan kalau di Tuban itu di Kenduruan sana dibawa ke Tuban, maka sebenarnya seluruh puskesmas itu harus punya rawat inap. Seluruh puskesmas itu harus punya instalasi rawat darurat. Lalu kemudian nanti ketika dia harus dirujuk, maka beberapa jam harus diterapi di situ, lalu kemudian baru dirujuk. Itu penting. Nah, yang ketiga tadi masih disinggung lagi mengenai pertanian, kesulitan pupuk itu ya. Menurut saya memang pupuk ini menjadi permainan yang luar biasa bagi masyarakat di Tuban. Pada waktu tanam dia kesulitan pupuk. Harganya 105.000 menjadi 300.000, dari 255.000. Ini penting juga pemerintahnya harus hadir, bangkitkan lagi lah KUD itu sehingga mereka tidak kemudian bermain seperti mafia seperti ini. Jadi menurut saya kalau saya jadi bupati pasti saya akan buat perusahaan daerah untuk yang menangani lumbung pangan ini sehingga nanti kita gerakkan seluruh Gapotan, KUD dan sebagainya menjadi bangkit kembali, akhirnya tani tidak terdiskriminasi seperti ini. Oke Pak Setiajid, terima kasih. Mas Lindra, monggo bicara tentang pendidikan dan kesehatan di masa pandemi. Gini Mbak, kuncinya pada dasarnya adalah berkaitan pendidikan maupun kesehatan. Yang paling penting itu adalah 3. Yang pertama adalah akses, yang kedua adalah pelayanan, yang ketiga adalah fasilitas. Sehingga ketika pendidikan dan kesehatan ini bisa dikombinasikan dengan 3 hal itu, masalah-masalah ketika ada terjadi COVID dan lain sebagainya itu bisa diatasi. Yang paling penting buat saya kesehatan maupun khususnya kesehatan berkaitan perlunya deteksi dini. Sehingga
masalah COVID ini tidak cenderung meluas. Karena saya juga berpikir kasihan juga ketika adik-adik saya yang harus dibebani berkaitan dengan daring itu ya. Karena memang pemerintah belum mempersiapkan itu dengan baik. Berkaitan tadi yang disampaikan oleh Pak Setiajid bahwa akses internet saja di desa-desa atau di beberapa dusun di Kabupaten Tuban itu juga belum teraliri untuk berkaitan dengan masalah internet itu tadi. Sehingga harapan saya ketika nanti saya menjadi seorang bupati di Kabupaten Tuban, yang perlu diselesaikan adalah berkaitan dengan akses, fasilitas dan ininya ya, sarana prasarana itu tadi semuanya harus disiapkan dengan baik. Dan saya berharap bahwa saya tadi kalau nggak salah sebelum saya berangkat ke Surabaya, beberapa adik-adik saya juga sudah mulai masuk di sekolah, khususnya kayaknya kelas 3 SMA mungkin karena mereka mau mendekati kelulusan. Dan kalau tadi fasilitas itu sudah dibentuk dengan baik, insya Allah juga mengurangi berkaitan dengan penyebaran COVID itu. Moga-moga COVID segera selesai. Ya, mudah-mudahan harapan bersama seperti itu. Ya. Bu Ana gimana nih bicara pendidikan dan kesehatan? Ya, terima kasih. Menurut saya pendidikan di masa pandemi ini memang harus tetap daring. Karena bagaimanapun juga kita tidak mau ambil risiko terbentuknya klaster-klaster baru. Karena di Kabupaten Tuban juga masih saja ada penambahan pasien COVID. Jadi saya rasa tetap harus melalui daring, akan tetapi memang pemerintah harus hadir di sini, yaitu dengan memberikan fasilitas, memberikan internet gratis ke desa-desa, sehingga dalam hal daring itu masyarakat tidak merasa kesulitan. Kemudian terkait dengan kesehatan, memang kami berkomitmen untuk meratakan pelayanan kesehatan sampai kepada desa-desa. Karena hal ini menurut saya penting sekali, karena kebutuhan dasar adalah pendidikan, kesehatan itu yang penting. Jadi untuk kesehatan kami juga berencana, kalau kami jadi bupati, kami akan membangun rumah sakit pembantu di Tuban Selatan. Kalau yang di barat kan sudah ada rumah sakit pembantu di Jatirogo. Nanti ke depan mungkin di daerah Soko atau di daerah Rengel yang daerah selatan. Ini menjadi harapan kami ke depan, sehingga pelayanan kesehatan lebih mudah dan lebih gampang untuk masyarakat desa. Khususnya juga puskesmas juga harus diaktifkan, pelayanannya juga harus diperbaiki lagi, karena memang hari ini banyak sekali keluhan-keluhan tentang pelayanan di puskesmas. Oke, mungkin secara singkat ya kepada ketiga calon bupati. Artinya begini, ketika nanti menjabat kan, ya mudah-mudahan kita berharap pandemi cepat selesai. Tapi kalau toh enggak, artinya ketika menjabat bisa saja pandemi masih masih menyerang di Tuban begitu atau di Indonesia. Bagaimana? Ya kita berharap sih optimis Pak. Tapi apapun itu kita mencari apa yang kemudian menjadi prioritas dari masing-masing calon bupati ini terhadap pembangunan yang ada di Tuban. Ke Bu Ana dulu secara singkat. Tentunya ketika pandemi ini masih terus ada di Indonesia, di Kabupaten Tuban, kami akan meningkatkan pelayanan khususnya dengan menambah ruang-ruang isolasi, karena itu juga dibutuhkan, juga penyadaran, edukasi kepada masyarakat, pentingnya menjaga protokol kesehatan, sehingga tidak terjadi penularan lagi. Baik, kalau Mas Lindra? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa mulai dari pendidikan maupun kesehatan ada 3 hal yang harus kita fokuskan, yaitu adalah pertama fasilitas, yang kedua akses, dan yang terakhir adalah pelayanan. Harapan saya kalau memang saya diijabahi oleh Allah menjadi Bupati Tuban, maka saya akan membuka seluas-luasnya, sehingga tidak ada bahasanya itu ketidakpemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Tuban. Karena kita bisa menghitung kok, secara matematis itu kita bisa hitung berapa kebutuhan sekolah, berapa kebutuhan rumah sakit yang ada di Kabupaten Tuban. Dan yang paling penting nanti kita juga ikut memberdayakan puskesmas-puskesmas yang ada di Tuban. Kita coba benahi fasilitas, kita benahi pelayanannya, sehingga ini bisa ikut meringankan untuk
kecepatan tanggapan ketika ada sesuatu di masyarakat. Baik. Mungkin itu. Pak Setiajid. Ya, dalam hal pandemik ini kita sih berdoa mudah-mudahan tidak ada segera selesai gitu ya. Tapi setidak-tidaknya saya kira promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ini promotif menjadi sangat penting sama preventif ini. Misalnya sekarang ini kan perilaku masyarakat hidup sehat, ini kan sangat penting seharusnya. Tapi mohon maaf sekali lagi, saudara-saudara saya yang di desa itu merasa ini tidak ada pandemi gitu. Nah karena itu menurut saya, ya jangan bosan-bosannya kita ini mempromosikan, mengabarkan kepada mereka agar berperilaku hidup sehat gitu kan. Imunitas juga harus dijaga, terlepas dari protokol kesehatan yang harus dilakukan gitu ya. Nah semuanya memang menggunakan biaya sih. Nah, persoalannya adalah apakah daerah ini punya kemampuan atau tidak dalam hal itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kemudian sedikit-sedikit dilarang, Pak, boleh gini, nggak boleh gitu kasihan masyarakat juga gitu. Baik. Jadi mesti harus ada fasilitasi dari negara, dari pemerintah daerah agar mereka tetap berperilaku hidup sehat, dijamin semuanya, semua fasilitas ada, kemudian didukung oleh tentu kebijakan-kebijakan yang pro kepada masyarakat itu tadi. Baik, kita jeda dulu sebentar pemirsa. Pastinya nanti di segmen berikutnya kita masih akan membahas setiap program dan visi misi dari setiap calon bupati yang hadir di studio JTV untuk menuju Pendopo Tuban.